Hello, I'm friends. Welcome back with me again. Welcome back to the I'm Podcast, immersive podcasting to the next level. Ya, kita kan kemarin udah review apa sih namanya room tour lah ya, room tour, studio tour lah istilahnya, studio tour di mana kita muter-muter studio segala macem. Nah sekarang kebetulan banget kita udah pakai studionya nih, keren banget nih, udah ada LED lighting, udah siap banget deh buat podcast. Terus juga gue bakal nemenin kalian podcast selama beberapa episode ke depan, jadi jangan bosan-bosan buat nontonin gue, oke? Nah di podcast ini gue bakal ngomongin seputar teknologi lah, nggak jauh-jauh dari teknologi dan automation. Dan kebetulan banget nih guys ya, I'm friends, gue kedatangan tamu yang udah expert lah di bidangnya, di bidang automation industry. Langsung aja disambut Pak Yoyo. Apa kabar Pak? Baik, apa kabar Noval? Baik Pak, lagi sibuk apa nih sekarang nih? Wah lumayan, kita banyak ada beberapa event, kemudian kita juga udah mulai prepare lah nih untuk launching produk nanti di akhir April, tungguin ya. Wih, ini spoiler nih. Kalian ya tungguin kapan tanggalnya? Belum tahu ya? Nanti Masih rahasia. akhir April tungguin aja. Tungguin aja akhir April. Ntar bakal kita blast di sosial media, oke? Nah, Bapak kan udah lumayan expert lah di bidang automation industry. Mungkin bisa jelasin dikit Pak apa itu automation industry itu? Oke, kalau automation mungkin ya, bukan Iya, automationnya. Automation kan itu kan intinya adalah bagaimana kita membuat kinerja itu lebih otomatis ya. Contoh aplikatifnya adalah misalnya rumah kita bisa monitor dari luar, kita bisa tutup pintunya otomatis, kita bisa buka otomatis dan selalu termonitoring gitu. Nah, itu adalah contoh dari automation. Itu lingkupnya banyak ya, nggak cuma di rumah, di apartemen, di hotel. Kan tahu kan kalau Noval di luar negeri bahkan sudah ada yang kalau hotel itu nggak perlu ada reception. Iya. Kita datang, kita booking dari web, kita datang, kemudian tinggal kita misalnya scan QR gitu kan. Iya. Kemudian masuk, di situ kita juga buka pintunya pakai QR juga, bisa scan juga. Nah, tinggal paymentnya nggak bisa diotomasi tuh, karena butuh otorisasi kan. Nah, terus untuk kita sampai ke misalnya dari lobby kita naik ke kamar kita itu pun bisa diantarin pakai robot kan. Jadi nggak ada orang sama sekali. Serba otomatis ya sekarang. Ya betul. Bahkan di pintu tol aja udah nggak ada orang Pak sekarang. Ya betul. Udah serba buka tutup sendiri. Ada juga tuh yang baru namanya apa sih? Yang langsung lewat itu tau gak Pak? Itu namanya MLFF, tapi itu nanti kita ngomongin di lain waktu aja kali ya. Kita cukup banyak lah ke knowledge masalah itu ya. Terus apa lagi nih Pak yang Bapak tahu tentang automation nih? Oke, nah kalau automation itu sebenarnya lingkupnya cukup besar ya, lingkupannya banyak ya. Iya. Dan itu bisa dilakuin di semua bidang kehidupan kita contohnya. Tadi saya udah sedikit cerita di rumah, misalnya di rumah saat kita di luar rumah kita tetap bisa monitor di rumah, kita bisa lihat di rumah sedang apa, kita bisa matiin barang-barang di rumah, misalnya lampu, misalnya kita lagi pergi nih. Kalau sekarang kan gue udah matiin kompor belum ya? Gue udah ya kan ibu-ibu biasanya suka gitu tuh. Kalau yang kita misalnya kalau bapak-bapak nih, lampu udah gue matiin belum? Garasi belum gue tutup, AC udah mati belum? Nah itu kan, terus sekarang kita semua udah bisa kita monitor semua dari handheld kita, by phone lah. Apapun handphone ada yang kecuali yang ini ya Nokia ya, zaman dulu nggak bisa. Android, iPhone dan lain-lain kita bisa lah kalau gitu. Oh ternyata AC belum mati. Bahkan misalnya nih ya, kita bisa bikin otomatis juga, misalnya kalau sore kita belum pulang kan ya misalnya dari kantor nih. Kalau sekarang kan kita masuk rumah, waduh mana kunci susah kan. Nah kalau sekarang kan ada yang bisa pakai fingerprint, bahkan pakai face recognition segala gitu kan. Saat kita masuk, lampunya lah, AC-nya lah, kopinya bisa bikin otomatis gitu kan. Ini kita tinggal jadinya tinggal minum. Kalau sekarang kan belum ya. Nah gitu. Nah itulah yang pengen kita bawa nih. Oh ya, dan spoiler lagi nih. Spoiler. Seru nih, spoiler semua nih kayaknya nih ya. Spoiler. Nah itu servisnya udah dari Indonesia dan teknologinya dari mana? Ya memang teknologi yang kita pakai ini udah proven lah. Gak mungkin kita trial. Kita udah banyak merek-merek dunia yang udah pakai dari Asia, Europe, China, semuanya udah pakai, bahkan Arab juga pakai gitu. Jadi jangan khawatir, nih teknologi yang kita pakai udah proven, udah
udah keren lah pokoknya. Udah mantep, udah gacor lah ya, gacor ya. Nah itu bahasa anak muda Bahasa sekarang. anak Jaksel kan, anak Jaksel. Berarti sekarang kita udah mulai masuki industri 5.0 berarti ya Pak ya. Betul. 5.0. Berarti ya sekarang kan kayak berarti udah gak lagi tuh misalkan lagi nyetir nih. Waduh AC kayaknya belum gue matiin nih. Nah, AC wah lampu belum gue matiin. Apalagi yang misalkan mau pulang kampung gitu. Lampu dinyalain semua tuh ya kan. Biasanya kayak gitu. Lampu dinyalain semua sebelum pergi biar kalau malam tuh gak gelap gitu. Berarti, jadinya apa? Begitu kita balik, tagihan listriknya iya gede. tagihan listrik bengkak. Makanya. Boncos lagi dah. Betul. Nah, jadi manfaat automation tuh apa sih sebenarnya? Nah, salah satunya itu tadi tuh yang paling kuncinya tuh efisiensi. Efisiensi apa? Efisiensi listrik, efisiensi sumber daya yang lain. Nah, ujung-ujungnya apa? Rupiah yang kita keluarkan pasti kan lebih sedikit kan. Nah, kalau itu baru lingkup rumah tangga tuh. Bayangin kalau itu kita pakai di kantor. Bayangin kalau misalnya kita ada teman-teman yang punya pabrik, bahkan ada yang punya gedung gitu kan. Nah, bahkan nih salah satu yang belum kita pakai, yang belum banyak di Indonesia nih, ada satu teknologi atau mungkin buat bapak-bapak ibu-ibu yang manage gedung katakanlah. Kita ada satu solusi gimana caranya supaya tagihan listrik Anda tuh jadi turun. Gimana caranya? Kontak kita aja. Boleh banget loh langsung. Terus apa yang Bapak lagi ngerjain apa sih Pak? Mungkin ada sedikit teknologi baru gitu. Oh, satu lagi nih yang paling keren nih. Apa tuh? Di Indonesia udah ada tapi baru sedikit lah yang pakai. Ya. Tapi mungkin kalau di luar udah banyak nih, terutama di Jepang katakanlah. Pernah nggak misalnya kita lagi makan, kita udah tanyain, orderannya apa misalnya. Yang nganterin bukan orang. Apa tuh? Bukan hantu ya. Yang terbang sendiri Yang nampan. terbang sendiri makanya enggak. Robot lah kita. Kita ada robot juga. Kita ada solusi robot. Nah, basicnya adalah dia itu delivery robot. Buat deliver apa? Deliver dokumen, deliver makanan di restoran. Kalau tadi yang dokumen tadi itu adalah di kantor misalnya kan. Bahkan di teknologi kita yang terbaru ini si robot itu udah terkoneksi juga ke lift, ke access door gitu. Jadi misalnya nih kita punya gedung nih, kantor kita di level 7 atau level 12 katakanlah. Kita ada tamu di bawah. Kalau lobby kan biasanya dia akan, misalnya ada orang yang jemput ke bawah gitu kan. Nah sekarang udah gak perlu lagi. Kita taruh robot di bawah, tamunya bisa ngikutin dia. Robotnya bisa buka akses door sendiri, bisa terkoneksi ke lift, bisa mencet, seakan-akan mencet sendiri lah. Sampai atas, sampai misalnya mau ketemu kita di meja kita. Nah itu dia bisa tuh. Sampai wah. Jadi dia jalan-jalan gitu dong Pak? Iya, bebas dong? Bebas dia. Oke di film-film Star Wars ya? Artudito. Umur lu berapa bro? Masih tahu Artudito. Artudito tuh. Gila. Itu zaman sebelum gua lahir padahal tuh. Oh iya? Iya. Star Wars keren tuh. Nah gitu. Nah terus apa lagi Pak? Ini robot ini ya tadi udah gue cerita lah. Banyak feature-nya banyak lah. Kegunaannya banyak, fungsinya banyak. Nah kalau pengen tahu lebih lanjut ya tunggu ya tentang episode kita selanjutnya kayaknya. Tunggu aja next episode. Oke deh Pak Yoyo, thank you banget udah mau hadir di podcast kali ini. Buat kalian yang kepo nih sama robot apa sih yang bakal kita bahas di next episode, tungguin aja episode selanjutnya di IM Podcast, Immersive Podcasting to the Next Level. Thank you Pak Yoyo. See you guys next episode. Bye-bye. Bye.